Halo, ketemu lagi dengan saya ngobrol santai seputar kesehatan bareng Bidan Nurul. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kolik pada bayi. Sering ya Mams kita menjumpai kolik pada bayi. Mungkin kita nggak menyadari bahwa itu kolik karena kita belum tahu betul apa tanda dan gejala kolik itu sendiri. Simak videonya sampai habis ya. Kolik yaitu gangguan pencernaan pada anak dan biasanya terjadi pada bayi 3 hingga 4 bulan pertama setelah lahir. Biasanya bayi nangis 3 jam per hari, lebih dari 3 jam per hari per minggu. Dan untuk durasi 3 minggu atau mungkin lebih. Biasanya nangis secara tiba-tiba dengan teriakan yang keras dan terus-menerus. Kolik terjadi karena bayi masih menyesuaikan diri dan ketidakmampuan untuk menenangkan diri dan alergi terhadap susu. Nah, ciri-ciri kolik biasanya bayi berusia lebih dari 4 bulan. Suara tangis bayi kencang sekali. Kemudian, saat diangkat, tubuh bayi terkulai atau molet. Berat badan bayi tidak bertambah. Kemudian, pola buang air kecil dan buang air besar tidak normal. Bayi tidak nafsu makan. Beberapa bagian kulit bayi terlihat pucat dan membiru. Ubun-ubunnya tampak menonjol. Kemudian, bayi terlihat susah bernafas. Ini tadi beberapa ciri-ciri dari kolik. Kemudian, penyebab kolik sendiri apa itu? Nah, penyebab kolik yaitu masih belum dapat diketahui secara pasti. Kolik biasanya terjadi saat bayi mengalami rasa tidak nyaman pada perutnya karena masih susah untuk menerima makanan. Kembung bisa jadi lapar atau terlalu kenyang juga bisa menyebabkan kolik. Kolik juga bisa terjadi jika bayi berada dalam lingkungan yang tidak nyaman untuknya. Misalnya, ruangan yang terlalu dingin atau panas. Selain itu, bayi yang lahir prematur, memiliki ibu perokok, atau sistem sarafnya yang belum berkembang dengan baik, juga diduga lebih berisiko mengalami kolik. Umumnya, kolik pada bayi akan membaik dengan sendirinya ketika bayi berusia lebih dari 4 bulan. Nah, cara untuk mengatasi kolik yaitu selalu pastikan bayi tidak kelaparan. Ayun pelan-pelan sang bayi ketika dia nangis. Peluk dan gendong bayi. Kemudian bisa menggunakan DOT kalau memang itu bisa membantunya untuk lebih tenang. Pijat perut bayi secara lembut. Bisa juga dibedong bayi karena biasanya di bedong itu bayi akan lebih merasa nyaman. Bisa juga diletakkan di boncer atau ayunan bayi. Kemudian tips mencegah kolik pada bayi. Yang bisa dilakukan untuk mencegah kolik pada bayi yaitu pertama, ganti DOT pada botol susu bayi kalau lubangnya masih terlalu besar agar bayi tidak menelan lebih banyak udara daripada cairan. Kemudian jauhi rokok. Kemudian, menghindari konsumsi kopi, teh, atau makanan pedas apabila masih menyusui. Kemudian, bisa menyedawakan si bayi seusai dia makan atau minum. Nah, bagi orang tua, pastikan kondisi kita untuk tenang dan jangan stres saat bayi kita ada tanda-tanda kolik ya, Mams, agar si bayi pun merasa tenang. Nah, selesai sudah pembahasan kali ini tentang kolik pada bayi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng karena saya akan sering upload seputar video kesehatan ibu dan anak. Share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sekian dari saya, thank you for watching, bye!